Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sedulur beriman dimanapun Anda berada, kami di sini akan menyampaikan beberapa hadis-hadis palsu seputar bulan Muharram. Saya ulangi, saya akan menyampaikan beberapa hadis-hadis palsu yang selalu berkeliaran setiap bulan Muharram tiba ataupun menjelang bulan Muharram, yaitu bulan di awal atau bulan pertama di tahun Hijriah. Baiklah para pemirsa, sedulur beriman dimanapun berada yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu kami di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan saya tentang beberapa hadis palsu yang menerangkan seputar fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Dan di sini akan saya bacakan beberapa hadis palsu, yaitu diantaranya hadisnya berbunyi begini: Inna Adama taballahu alaihi yauma asyura'a wa Nuhan najahullahu yauma asyura'a wa Ibrahima najahullahu minan nari yauma asyura'a wa Yunusa akhrajahullahu min batnil huti yauma asyura'a wa Yaquba ijtama'a bi Yusufa yauma asyura'a wa Taurata nuzilat yauma asyura'a. Artinya, sesungguhnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 di bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada hari ke-10 di bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan besar pada hari ke-10 bulan Muharram. Dan Allah mempertemukan ataupun mengumpulkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, yaitu di hari ke-10 bulan Asyura. Dan yang terakhir, wat Taurata nuzilat yauma Asyura. Dan di hari ke-10 di bulan Muharram diturunkannya kitab Taurat. Kepada saudara-saudaraku sekalian, ini adalah hadis palsu. Jadi kami memohon kepada para pendakwah yang senantiasa menyampaikan dakwah-dakwah Islam, kita harus hati-hati. Banyak sekali saya dengar saudara-saudara seiman yang menyampaikan hadis ini, bahwasanya hadis ini seolah-olah adalah hadis yang benar, padahal keseluruhan hadis ini adalah bohong atau dusta.
tidak ada asalnya hadis ini, serta derajat hadisnya lemah, kecuali riwayat tentang selamatnya Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari musibah tenggelam dan dari kejaran Raja Fir'aun yang zalim. Yang dimaksud dengan hadis palsu di sini, yang dimaksud dengan hadis lemah di sini, yaitu mencangkup keseluruhan. Hadis ini ya mungkar, ya lemah, ya palsu. Dan hadis-hadis lain yang tidak bisa diterima sebagai dalil, itu sama kedudukannya. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku beriman semuanya dimanapun berada. Hati-hatilah dalam kita menyampaikan hadis, karena ancaman dan dosanya sungguh sangat luar biasa besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka orang tersebut telah mempersiapkan dirinya sendiri di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa, saudaraku beriman yang dirahmati Allah. Jadi saya mohon hadis-hadis yang seperti ini marilah kita fahami terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada masyarakat, sebelum kita sampaikan kepada umat. Jangan sampai kita terjebak dalam kebodohan kita sendiri. Mari sadarlah, sadarlah wahai saudaraku beriman semuanya. Kita itu masih banyak salah, masih banyak kekurangan. Mari kita perdalam lagi keilmuan kita dalam beragama Islam. Kita fahami isi Al-Quran dan Al-Hadis. Hati-hati, banyak hadis-hadis palsu yang sering disampaikan oleh para pendakwah. Jadi ini tidak benar saudaraku. Nabi Adam diterima tobatnya di hari Asyura, itu tidak benar. Nabi Nuh diselamatkan di bulan Asyura, itu pun tidak benar. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan dari siksa api neraka, itu pun tidak benar. Diselamatkan dari api yang membakar dirinya hidup-hidup, diselamatkan di hari Asyura, itu pun tidak benar. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan Hud. Nabi Yakub dikumpulkan dengan Nabi Yusuf. Taurat, kitab Taurat diturunkan di hari Asyura, itu pun tidak benar. Mari kita fahami, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita menyampaikan hadis padahal itu bukan hadis. Berarti kita sama menyampaikan sesuatu dakwah Islam di atas namakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat fatal saudaraku. Itu sama saja kata Rasulullah, kita telah mempersiapkan diri bertempat di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, saudaraku beriman yang dirahmati Allah, termasuk di antaranya lagi
hadis palsu yang seputar Muharram akan saya bacakan. Yang kedua, di sini ada hadis yang berbunyi maniktasala wa tatahhara fi yaumi asyura lam yamrad fi sanatihi illa maradul maut. Barang siapa mandi dan bersuci pada hari ke-10 bulan Muharram, maka tidak akan sakit di tahun itu kecuali sakit yang menyebabkan kematian. Hadis ini palsu, saudaraku. Hadis ini palsu. Hadis ini menurut penelitian para ulama, hadis buatan para pembunuh Husain, putra daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadis ini adalah buatan para pembunuh Husain, cucu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini tidak ada, ini adalah palsu, bukan dari ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai pendakwah, saudara-saudaraku, siapapun yang menyampaikan tentang agama Islam, jangan sampai kita menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Berat, saudaraku, hukuman dan dosanya dari Allah sangat-sangat berat. Kita diancam nerakanya Allah. Hadisnya sahih yang saya bacakan tadi. Barang siapa orangnya berdusta atas namaku, kata Rasulullah, dengan sengaja, maka orang itu sama saja telah mempersiapkan tempat untuk dirinya di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Hati-hati. Hadis yang menerangkan, hadis palsu maksud saya, yang tadi ini, barang siapa mandi dan bersuci pada hari ke-10 bulan Muharram, yaitu di hari Asyura, maka tidak akan sakit di tahun itu kecuali sakit yang menyebabkan kematian. Ini bukan dari Rasulullah. Sekali lagi, ini bukan dari Rasulullah. Ini adalah hadis palsu. Maka berhati-hatilah kepada saudara-saudaraku beriman dimanapun berada. Dalam kita beramal soleh, kita harus betul-betul fahami dulu apa yang menjadi firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita teliti, kita fahami, baru kita amalkan dengan satu niatan, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai kita sudah berpayah-payah, kita bersusah-susah, sudah lama waktu kita gunakan untuk beribadah, ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya berdasarkan atas hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang maudhu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan masih banyak lagi hadis-hadis palsu yang insya Allah di pertemuan video yang kedua saya akan menyampaikannya. Mudah-mudahan ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masih seputar hadis palsu yang menerangkan tentang keutamaan ataupun fadilah-fadilah di bulan Muharram. Jadi kenapa kok saya menyampaikan hadis-hadis palsu? Bukan saya mengajarkan hadis palsu, perlu digarisbawahi dan perlu dicatat. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan saudara-saudaraku beriman semuanya, para pendakwah. Hati-hati, jangan sampai kita menyampaikan hal-hal ataupun tuntunan-tuntunan agama, terutama hadis-hadis palsu kepada masyarakat.
kepada umat, kepada orang-orang banyak. Hati-hati, bukan kita mendapatkan pahala jariah, tapi kita mendapatkan dosa jariah. Kalau yang kita sampaikan salah, tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, orang tersebut yang mendengarkan dari kita lalu melakukannya dan mengamalkannya terus menerus dan disampaikan lagi generasi ke generasi, kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Kita akan terkirim dengan amalan-amalan yang salah. Itulah namanya jariah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Saya hanya ingin mengingatkan dengan saya membacakan dan menyampaikan hadis-hadis palsu seputar bulan Muharram ini. Jangan sampai kita semua sebagai umat Islam melakukan apa yang dijelaskan di dalam hadis palsu ini. Jangan sampai kita lakukan. Ini adalah niat saya menyampaikan hadis palsu, bukan untuk dilakukan, tapi untuk jangan dilakukan isi hadis palsu ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan, diberikan kefahaman, dan sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.